Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini akan saya lanjutkan pembahasan soal pengetahuan kuantitatif bagian yang ke-6. Bagi rekan-rekan yang belum melihat bagian-bagian sebelumnya, kami persilakan setelah melihat video bagian yang ke-6 ini. Oke, kita langsung saja lihat pembahasan bagian yang ke-6 ini. Kita mulai dari soal nomor 26. Oke, soal nomor 26 tentang peluang. Ya, di sini kita diberikan informasi sebuah keranjang berisi 7 buah pir dan 5 buah pepaya. Oke, jadi ada 7 buah pir ya. Kemudian 5 pepaya. Oke, nah ini sebuah keranjang kita umpamakan. Nah, kemudian dari keranjang tersebut diambil 3 buah sekaligus secara acak. Oke, diambil 3 sekaligus ya, diambil 3. Nah, pertanyaannya adalah peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 buah pepaya. Jadi karena diambil 3 bisa 1 paya, bisa 2 paya, bisa 3 paya. Jadi peluang pepaya ya, lebih besar sama dengan 1. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, kita gunakan metode komplement di sini. Kalau seandainya minimal 1, maka kebalikannya adalah tidak ada pepaya yang terambil. Jadi rumusnya 1 dikurang kebalikannya. Kebalikannya adalah peluang pepaya tidak ada yang terambil. Nah, alias pepaya 0 yang terambil. Nah, kalau pepaya 0 yang terambil, artinya dari 3 buah yang diambil ini, 3-3-nya adalah buah pir. Ya, 3-3-nya buah pir yang terambil. Maka peluangnya sama dengan 1 dikurang peluang terambil 3 buah pir adalah 7 buah pir terambil 3. Kombinasi ya. Dibagi dengan totalnya ada 12 buah, jadi 12 kombinasi 3. Oke, jadi hasilnya sama dengan 1 dikurang 7 kombinasi 3, 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 kurang 3, 4 faktorial. Dibagi 12 kombinasi 3, 12 faktorial dibagi 3 faktorial ya, dikali 12 kurang 3 ya, 9 faktorial. Oke. Kita bergeser ke sebelah kanan, maka kita peroleh hasilnya sama dengan, nah ini bisa kita coret ya 3 faktorialnya. Nah ini jadi kita punya sama dengan 1 dikurang 7 faktorial bagi 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 nggak sampai 4 ya. Dibagi 12 faktorial bagi 9 faktorial hasilnya 12 kali 10 kali 11 ya, atau 11 kali 10 ya, sebaliknya nggak apa-apa, nggak sampai 9. Jadi sama dengan 1 dikurang, nah ini bisa kita coret ya, 6 dengan 12, 5 dengan 10, nah ini pembaginya sama dengan ya, jadi 2 sini ya. Maka dapatnya 7 dibagi 2 kali 2 kali 11, jadi 7 per 44. Nah 1 dikurang 7 per 44 hasilnya 37 per 44. Maka jawaban untuk soal nomor 26 adalah 37 per 44. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 26. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 27. Oke, untuk soal nomor 27 diberikan informasi N adalah bilangan bulat terbesar yang habis membagi ya. Habis membagi bilangan 10, 15, 35 ya, sehingga kita bisa nyatakan bahwa N ini adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari bilangan 10, 15 dan 35. Nah, FEB dari 10, 15, dan 35 ini masing-masing bisa dibagi 5 ya bilangan terbesarnya. Maka nilai N-nya sama dengan 5. Oke, jadi kita dapat N-nya 5 sehingga nilai P sama dengan 2 kali 5, 10 dikurang 25. Nah, maka P sama dengan minus 15. Apabila kita bandingkan dengan Q, Q sama dengan
50, maka jelas Q yang lebih besar dibanding dengan P. Jadi Q lebih besar dari P, maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 7 adalah yang B untuk soal nomor 27. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 28. Oke, informasi yang diberikan adalah sebuah kereta menempuh jarak ya Surabaya Bandung dengan kecepatan 50 km per jam selama 10 jam. Oke, kasus yang pertama kita punya kecepatan pertama sama dengan 50 km per jam. Waktu tempuhnya 10 jam. Jadi kalau kecepatan 50 km per jam maka sampai dalam waktu 10 jam. Nah, di sini ada permintaan bagaimana kalau jika jarak yang sama ini ditempuh dalam waktu 8 jam, maka kecepatannya menjadi berapa? Oke, jadi kita punya kecepatannya menjadi berapa? Kecepatan yang kedua, apabila kita pengen menempuh dalam waktu hanya 8 jam. Oke, di sini kita menggunakan perbandingan ya. Nah, kita tahu bahwa jarak Surabaya Bandung ya tentunya sama ya. S1 dengan S2 sama tentunya ya. Nah, rumus S ini atau jarak sama dengan V kali T. 1 kali T1 sama dengan T2 kali T2. Oke, V1-nya 50, T1-nya 10, sama dengan V2-nya ditanya T2-nya 8. Maka dapatlah V2-nya sama dengan 500 bagi 8. Ya, satuannya kilometer per jam. Jadi dapatlah V2-nya 62,50 km per jam. Oke, jadi untuk menempuh dalam waktu 8 jam haruslah kecepatannya dinaikkan ya menjadi 62,5 km per jam. Jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 28. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 29. Oke, tentang fungsi, kita diberikan fungsi fx sama dengan 1 per 2x min 1 per 2x untuk setiap bilangan real tak 0. Ya. Jika fa sama dengan min 1/4, kemudian fab sama dengan min 1 per 16, berapa nilai b? Oke, kita punya fungsi yang diberikan adalah fx sama dengan min 1 per 2x. Oke, diketahui yang pertama FA-nya sama dengan FA sama dengan minus 1 per 4. Oke, kalau X-nya kita ganti dengan A, maka dapatlah min 1 per 2A. Nah, sementara diketahui hasilnya adalah min 1 per 4. Nah, sehingga dapatlah 2A sama dengan 4. Ya, atau A sama dengan 2. Oke, yang ditanya bukan A tapi B ya. Jadi kita lanjutkan ke informasi yang kedua. Nah, informasi yang kedua adalah FAB. Nah, ini sama dengan min 1 per 16. Oke, kita sama menggunakan fungsi yang sama fx ya. Maka nanti x-nya diganti dengan AB. Nah, sehingga kita peroleh yang tadi min 1 per 2x, x-nya diganti AB jadi min 1 per 2AB. Nah, ini sama dengan min 1 per 16. Min 1 per kita hilangkan, jadi kita punya 2AB. Ini sama dengan 16. Kita tahu A-nya sama dengan 2. Maka 2 kali 2 jadi 4 kali B. Ini sama dengan 16. Sehingga dapatlah nilai B-nya sama dengan 16 bagi 4. Sama dengan 4. Oke, jadi kita simpulkan nilai B sama dengan 4. Sehingga kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 29. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 30. Oke, soal nomor 30. Jika kemiringan kurva Y, ya, kemiringan kurva Y sama dengan X kuadrat tambah BX yang melalui titik 1,5 dan mempunyai gradien 6 pada titik tersebut, maka nilai 2A min B sama dengan. Oke. Jadi kita punya kurva dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX. Ya, ini persamaan parabola. Nah, karena melalui titik 1,5, maka kita
bisa substitusikan X yang kita ganti 1, Y ganti dengan 5. Maka kita punya informasi yang pertama bahwa 5 sama dengan A kali 1 kuadrat A tambah B kali 1 B. Ya, jadi diganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan 5. Maka dapat persamaan yang pertama, 5 sama dengan A tambah B. Kemudian kita arahkan ke kemiringan atau gradien. Untuk mendapatkan gradien maka kita cari turunan pertama dari kurva ini. Jadi turunan pertamanya adalah 2AX ditambah B. Nah, turunan pertama ini akan menjadi gradien atau kemiringan dengan catatan X-nya ini diganti dengan absis atau X0. Nah, ya, di mana X0-nya? Nah, ini X0-nya, titik singgungnya. Ya, maka M sama dengan 2A kali X0 tambah B. Nah, gradiennya diketahui sama dengan 6. Ya, jadi M sama dengan 6. 2A kali X0, X0-nya 1 ditambah B. Maka kita punya persamaan yang kedua. Ya, 6 sama dengan 2A tambah B. Nah, persamaan 1 dan 2 coba kita eliminasi. Ya, ini persamaan 2. 6 sama dengan 2A tambah B. Untuk mendapatkan nilai A dan B, ya, eliminasi B-nya dulu, jadi minus 1 sama dengan min A, maka dapatlah A-nya sama dengan 1. Kemudian kita pilih salah satu persamaan ini, katakanlah persamaan 1, untuk mendapatkan nilai B, ya, A-nya 1, maka kita punya 5 sama dengan 1 tambah B, maka dapatlah B-nya sama dengan 4. Oke, A-nya ada, B-nya ada, maka pertanyaannya 2A dikurang B. 2A dikurang B sama dengan 2 kali 1, 2, kurang B, B-nya 4. Maka hasilnya adalah minus 2. Jadi kita pilih untuk soal nomor 30 ini opsinya yang B. Oke, jadi demikianlah pembahasan untuk soal pengetahuan kuantitatif bagian yang ke-6. Oke, nantikan video pembahasan soal pengetahuan kuantitatif bagian yang ke-7, tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.